Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kalian di Ikratik Internet Preparation di materi internet. Kita langsung saja masuk ke materi. Kita akan belajar beberapa materi, yaitu pengenalan, tahapan konfigurasi konfigurasi UART dengan DHCP klien dan manual. Lalu konfigurasi NAT, bagian konfigurasi dan ARW. Ya, kita langsung masuk ke perkenalan. Jadi ada contoh topologi yang akan kita pakai nantinya. Jadi ada 5 PC klien, 1 switch dan 1 router. Jadi juga ada internet. Di mana kita itu agar klien bisa mengakses internet, dimana router mendapatkan internet dari SP, lalu sambungan ke switch, lalu ke klien. Itu dinamakan konsep gateway yang menjadikan router kita mendapatkan internet yang bisa sharing pada klien, sehingga jika kita mau bahwa environment kita bisa akses internet baik dari sisi networking tools maupun sisi klien. Nah, kalau dari sisi klien bisa internetan melalui mikrotik, maka router kita sudah bisa kita sebut sebagai internet gateway. Oke, kita langsung saja kita baca pembuatan topologi internet gateway. Ya, kita sudah masuk ke Pinnet Lab-nya. Langsung saja ke pembuatannya. Cara mendapatkan node, kita masukkan mikrotik router OS-nya dulu. Kita langsung saja. Ini gamenya dihapus saja. Biarkan kosong ya. Oke. Lalu kita save. Lalu kita ke Cisco IOL. Kita taruh bawah. Kita ubah menjadi switch. Kita save juga. Lalu kita nambahkan PC atau virtual PC. Kita akan buat 5 klien ya seperti tadi. Kita langsung save saja. Ini namanya bisa diganti atau tidak, itu opsional untuk teman-teman. Kita juga tidak lupa menambahkan internet. Kita di mana menggunakan cloud 0. Bisa kita langsung saja save. Lalu kita hubungkan satu persatu.
Oh ya, ini maaf, maaf Ethernetnya itu kita akan di kedua, saya lupa. Ya, Ethernet ini kita akan di kedua. Karena kalau menggunakan Ethernet satu itu portnya tidak cukup untuk 5 PC. Lalu kita pegang ya, dapat seperti ini saja. Ini juga nama PC bisa teman-teman ganti jika teman-teman bingung ya. Oke, kurang lebih seperti ini ya bentuk topologinya. Itu hanya cara pembuatan dari topologi saja, belum masuk ke tahap konfigurasi. Itu akan kita lanjutkan di materi selanjutnya. Ya, kita ke materi selanjutnya, yakni tahapan konfigurasi internet. Pertama itu ada yang namanya WAN atau Wide Area Network yang jangkauannya itu dari apa? Dari mikrotik sampai ISP. Jadi di mana ini menggunakan DHCP, DHCP klien ya. Di mana itu di mana yang di mana ISP menjadi DHCP server dan mikrotik menjadi DHCP klien. Lalu juga ada LAN atau local area network, yakni router dan ke klien. Ini kita akan mengkonfigurasi IP address serta DHCP server. Kenapa kok DHCP server? Kalau jangkauan WAN itu mikrotik berperan jadi klien karena servernya menjadi server itu ISP atau penyedia internetnya. Kalau di LAN atau area router dan klien itu router menjadi DHCP server, menjadi penyedia IP bagi isi klien. Juga ada NAT, Network Address Translation. Nah, di mana ini NAT itu untuk menerjemahkan IP private yang digunakan klien menjadi IP publik yang bisa dibaca oleh router itu sendiri. Juga kita akan mengkonfigurasi tiga hal, yakni chain, inter, out interface, dan juga action. Lalu jika lalu kita masuk ke materi ketiga, yaitu DHCP client. DHCP client. Maaf, ketiga yaitu konsep konfigurasi WAN, di mana yang seperti kita tahu tadi saya menyebutkan WAN, LAN, dan NAT. Jadi kita akan mengkonsepkan atau memberi pengertian pada WAN itu sendiri. Di mana WAN itu jaraknya itu dari mikrotik ke ISP, di mana itu kita membutuhkan DHCP. Kenapa DHCP? Karena kita membutuhkan IP ya. Terdapat dua cara, yaitu dengan cara DHCP klien dan juga ya, dan cara manual. Jika kenapa ada dua? Kita menggunakan DHCP klien jika ISP menyediakan DHCP server, otomatis mikrotik akan mendapatkan IP, di mana itu intinya kalau kita pakai DHCP klien itu kita langsung otomatis mendapatkan IP, sedangkan manual itu tidak bisa mendapatkan secara otomatis, yang yakni kita harus mengonfigurasi secara manual ya. Oke, kita ke materi selanjutnya, ini praktek tentang konfigurasi WAN. Oke, oke teman-teman, kita sampai di konfigurasi LAN. Yang kita akan konfigurasi di sini ada dua, yaitu
IP address dan juga DHCP server. Di mana yang berperan menjadi DHCP server di sini yakni Mikrotik dan yang menjadi DHCP klien yaitu para kliennya itu sendiri. Dan juga IP address ya tentu untuk IP para klien ini agar bisa terkoneksi dengan internet. Oke, kita langsung saja praktekkan. Nih, pastikan teman-teman mikrotiknya nyala. Nyala terlebih dahulu, lalu kita sambungan ke Winbox ya. Oke, kita langsung konfigurasi pertama yakni Winbox. Kita bisa ke menu IP, lalu addresses. Nah, di sini kita akan menggunakan enter 2. Kenapa enter 2? Karena yang menuju ke DHCP server atau ke mikrotik itu yaitu menggunakan enter 2. Langsung saja kita plus masukkan IP misalkan 192.168.68.1 juga grafiknya jangan lupa /24 kita apply, maaf, enter 2 kita apply lalu oke. Nah, ini sudah ada, ya. Kita close dulu, kita akan menyalakan ininya dulu, switchnya dulu. Kita akan nyalakan, kita ke Winbox lagi. Sini kita akan pergi kemana, IP lalu ke DHCP client. Di sini teman-teman bisa, bentar, maaf, ke DHCP server, maaf saya salah. Lalu ke DHCP setup, kita masukkan enter 2. Enter 2 kita next. Kita pastikan apakah sudah betul IP-nya, IP networknya. Oke, 68.0 sudah betul. Kita next saja. Bedanya apa benar 2? Salah ya. Kita ganti ke 1. Kita next. Dan juga next. Kita next saja. Dan juga next. Oke, sudah bisa. Kita coba akan menyalakan virtual PC-nya terlebih dahulu. Sudah bisa, kita coba IP shell terlebih dahulu. Show IP kalau tidak salah. Oh ya, show IP, maaf, daftar IP show. Ini belum ada ya, kita langsung saja minta dengan perintah IP DHCP. Apakah sudah bisa? Nah, ini sudah ada Dora. Dora itu menandakan keberhasilan ya. Ini sudah ada. Kita mendapatkan IP 192.168.254/24. Jika di gateway titik 68.1. Nah, juga akan menggunakan bus yang lainnya. Ini ketarik. Maaf, ketarik. Kita akan nyalakan semua. IP DHCP. Ini sudah Dora. Ke yang visi ketiga yaitu PPC5, IP DHCP juga. Nah, itu yang kita konfigurasi semua terlebih dahulu. Sebentar, ini kok ketarik. IP DHCP.
IP DHCP. Ini juga sudah Dora ya teman-teman. Oke, ini saya rapikan dulu sebentar. Oke, ini sudah ada. Kita coba soal IP lagi. Ini sudah keluar ya IP atau IP address-nya, gateway, DNS, database server, dan lain-lain. Tapi kita belum bisa ping ke Google karena kita belum mengkonfigurasi di tahapan ketiga, yaitu nah coba lihat ya, belum bisa langsung disconnect. Coba yang lagi kita close saja yang divisi 3. Ya, kita lanjut ke konfigurasi. Nah, ini bisa agar divisi kita bisa internetan ya. Kita langsung saja ke Winbox. Sini teman-teman ke menu IP, lalu ke menu firewall. Sini kita NAT. Dengan ini kita plus. Sini itu fungsinya ada 3, yaitu chain, out interface, dan juga action ya. Sini chain itu ada 2, DSNAT dan SRCNAT. Itu tidak akan saya bahas kali ini. Mungkin untuk di video selanjutnya kita pakai SRCNAT. Ke out interface kita pakai yang ini yang mengarah ke ESP ya, ini header 1 ya, kita pakai header 1 kayak gitu. Pakai header 1, lalu action kita pakai masquerade. Apa itu bacanya saya tidak tahu. Masquerade itu kurang lebih kayak gini. Nah, sini kan ada 5 VPC yang memiliki IP private sendiri-sendiri, di mana Masquerade itu kayak menyatukan semua IP private menjadi satu IP publik yang bisa ya, kayak menyatukan 5 IP private yang sudah diterjemahkan ke IP publik agar ISP bisa membacanya, kurang lebih seperti itu. Oke, itu saja, kita apply lalu oke. Kita cek apakah sudah bisa. Kita ping Google saja, ping Google. Belum bisa, kita cek terlebih dahulu. Sebentar. Sudah bisa di ping 88. Salah dalam mengkonfigurasikan DHCP ya. Kita langsung saja masuk ke
yaitu matrix, mana kita bisa membuat, aduh, misal di sini divisi yang divisi satu itu bisa internetan, yang lain tidak, dan sebaliknya. Tuh, dan kita sampaikan masuk ke NAT, kita double klik, ini kita masukkan address yang kita kemudian kita klik di download, kita show hanya 88 ini 88 Oke, kita jalan di basic, kita apply lalu oke, kita coba apa Google, ini masih bisa, kita coba di BBC 4 apakah bisa. Bing google.com. Nah, ini sudah tidak bisa ya, ini yang artinya di ini masih tidak percaya karena yang lain tidak. Kita coba yang lain lagi, kita tombol yang samping IP address samping kiri ya, dan ini kita tekan oke, kita apply, ini sudah tidak bisa lagi karena di sini itu masih bisa di Google. Nah, ini masih bisa ya. Nah, lanjut. Nah, kita coba Bing 88 dulu. Bentar, kita IP DHCP dulu ya. Kita nyalakan mikratiknya dulu. Coba 88 lagi. Ini sudah bisa ya, sudah bisa internetan lagi. Oke, mungkin untuk perapian konfigurasi itu saja ya.
Ya, kita masuk ke materi terakhir yakni ARP atau Address Resolution Protocol, yang dimana ini artinya setiap Selama paket, ini guna maaf, chat, dimana artinya ini setiap paket atau aktivitas yang kita lakukan dalam virtual PC itu tercatat dalam ARP. Ya, jika kita implementasikan akan seperti ini. Kita buka dulu. Kalau di sini saya dapat IP 88254. Kita coba ping 8.8. Nah, kita coba ke inbox. Kita ke apa? IP kok sebentar. IP betul kita ARP. Ya, di sini ada aktivitas di HP saya yang saya lakukan tadi yaitu 88254. Kita juga bisa ke Mikrotik. Kita ping 88 juga bisa. Oke, kita lihat. Ya, kita lihat IP kita berapa. Bentar. IP address print. Ini 6.8.1 ya tadi ya. Kita cek apakah ada. Oh tidak ada. Ya intinya seperti itu saja untuk ARP ya. Oke, sekian, terima kasih sudah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.